Pernah nggak sih ngerasain hal ini? Habis makan enak, ibadah juga udah tenang, rasanya hari ini sempurna. Anda siap-siap buat istirahat. Tapi begitu kepala baru aja nyentuh bantal, malah ada misteri yang dimulai. Tiba-tiba ada sensasi panas yang nggak enak banget, datang gitu aja tanpa diundang, dan langsung rusak semua ketenangan malam Anda. Wah, perut rasanya udah penuh, hati juga tenang, dan kasur tuh kayaknya manggil-manggil. Ini harusnya jadi penutup hari yang paling pas kan? Anda pun langsung merebahkan diri. Niatnya sih mau langsung tidur pules. Tapi, tiba-tiba aja kayak ada alarm dari dalam tubuh yang bunyi. Ada rasa panas aneh yang merayap pelan-pelan dari perut, naik ke dada, sampai rasanya kayak membakar tenggorokan. Semua rasa nyaman yang tadi dirasain langsung hilang. Bingung kan? Sebenarnya apa sih yang lagi terjadi di dalam tubuh kita? Jawabannya, ternyata bukan misteri medis yang gimana-gimana loh. Ini semua cuma soal pertarungan sederhana melawan kekuatan alam yang paling dasar. Gravitasi. Yap, Anda nggak salah dengar. Tiap malam ada perang kecil yang terjadi di dalam perut Anda. Dan biang keladinya adalah refluks asam. Coba deh bayangin, asam di lambung Anda yang harusnya kerja di bawah, dia malah iseng naik lift ke atas, ke kerongkongan. Nah, masalahnya, kerongkongan kita itu nggak dirancang buat nahan asam sekuat itu. Makanya timbul sensasi terbakar yang kita kenal dengan sebutan heartburn. Jadi gini, waktu Anda lagi berdiri atau duduk, gravitasi itu sobat terbaik kita. Dia bantu jaga semua isi perut tetap ada di bawah, di tempatnya. Tapi, coba lihat apa yang terjadi pas Anda rebahan. Gravitasi jadi nggak ngebantu lagi. Pintu antara lambung dan kerongkongan jadi lebih gampang bocor. Dan akhirnya, si asam jadi bisa naik bebas tanpa ada yang nahan. Terus, apa kita harus pasrah aja kalah sama gravitasi tiap malam? Ya, tentu aja enggak dong. Ada dua jurus yang simpel banget tapi super ampuh untuk memenangkan pertarungan ini dan dapatin lagi tidur nyenyak yang jadi hak Anda. Coba deh ingat angka sakti ini, 2-3. Maksudnya, kasih jeda waktu minimal 2-3 jam setelah makan sebelum Anda rebahan. Jeda ini penting banget loh, biar perut punya waktu yang cukup buat mencerna makanan. Jadi gravitasi bisa kerja maksimal selagi tubuh Anda masih tegak. Jadi, strateginya gampang banget kan? Langkah pertama, ya sabar dulu, tunggu, kasih jeda setelah makan. Langkah kedua, tinggikan posisi tubuh. Nah, kalau misalnya langkah pertama nggak bisa Anda lakuin, langkah kedua ini bisa jadi penyelamat. Iya, kita tahu kok. Kadang rasa ngantuk setelah makan itu emang nggak tertahankan. Kalau disuruh nunggu 2 jam, rasanya mustahil. Saatnya kita sedikit ngakalin gravitasi. Gampang kok. Cukup tumbuk aja beberapa bantal buat bikin posisi kepala dan punggung Anda lebih tinggi. Jadi kayak posisi setengah duduk itu. Lihat deh perbedaannya di sini. Jauh banget kan? Kalau Anda berbaring datar, itu udah masuk zona merah. Risikonya tinggi banget. Tapi, hanya dengan meninggikan posisi kepala, Anda langsung pindah ke zona aman. Ini bukti nyata kalau perubahan kecil aja bisa ngasih dampak yang luar biasa besar. Pada akhirnya, ini semua tuh bukan cuma soal gimana cara menghindari rasa panas di dada. Ini tentang mengambil kembali hak kita untuk bisa istirahat yang berkualitas. Sesuatu yang penting banget buat kesehatan fisik dan juga mental kita. Jadi yang perlu Anda ingat cuma 3 kata simpel ini. Tunggu, tinggikan, dan tidur. Kalau 2 yang pertama Anda lakuin dengan benar, yang ketiga yaitu tidur nyenyak bakal datang dengan sendirinya. Anggap aja ini resep tidur nyenyak yang bisa langsung Anda coba malam ini juga. Mungkin buat sebagian dari kita, ini cuma tips biasa yang berguna. Tapi, buat teman-teman yang hidup dengan MAAK atau GERD, ini bukan lagi sekedar tips. Ini adalah kebiasaan yang wajib. Melakukannya secara konsisten bisa jadi kunci utama untuk mengelola gejala dan benar-benar ningkatin kualitas hidup. Nah, ini pesan utamanya. Tidur nyenyak tanpa drama rasa terbakar itu sangat-sangat mungkin. Solusinya ada di tangan Anda sendiri. Sesederhana ngatur jam makan dan posisi bantal. Anda nggak perlu menderita diam-diam. Jadi, mulai malam ini, jangan pernah lagi meremehkan kekuatan posisi tidur Anda, ya.